Jadi bayangin, lu deposito, tapi dengan bunga 2 kali lebih dari deposito bank. Tapi uang lu nggak perlu ditaruh di banknya, alias lu taruh di brankas lu sendiri. Dan lu bisa tarik dan masukin lagi kapan saja tanpa kena penalti. Gila kan? Ini some next level. Halo guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan bahas mengenai salah satu cryptocurrency favorit gue, yaitu Cardano. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam konten kita pada malam hari ini, gue ingatkan dulu, disclaimer on dulu nih. Jadi gue di sini bukan sebagai financial advisor, tetapi gue isi dari semua konten YouTube gue adalah mengenai edukasi mengenai cryptocurrency saja. Jadi gue ingatkan sekali lagi, sifatnya edukasi saja. Oke, disclaimer off, kita akan lanjut ke konten video ini, yaitu kita akan membahas mengenai Cardano, yaitu cryptocurrency terbesar ketiga di dunia dengan market cap 67 miliar US dollar. Luar biasa, besar sekali. Kalau di kerupiahan gue nggak tahu berapa deh, gede banget. Cardano ini didirikan oleh seorang yang bernama Charles Hoskinson. Yes, benar, Charles Hoskinson yang pernah gue bahas sebelumnya. Jadi dia itu dulunya adalah seorang co-founder dari Ethereum, di mana dia keluar dari project Ethereum karena perbedaan pendapat dengan Vitalik Buterin mengenai pendanaan venture capital dan masalah bentuk organisasinya, di mana Charles ingin Ethereum menjadi organisasi for profit dan Vitalik ingin menjadi non-profit. Oke, sekarang yang mungkin menjadi pertanyaan di benak kita adalah apa yang membuat Cardano ini unik? Nah, Cardano ini develop dengan cara peer review, di mana Cardano dengan segala program yang akan diimplementasikan di dalam Cardano Network harus direview dulu oleh para ahli, baru bisa program-program itu diimplementasikan ke Cardano Network. Karena itu Cardano terkenal dengan pengembangannya yang data-driven dan sangat akademisi. Kelebihan dari pendekatan itu adalah, Cardano Network ini menjadi sangat stabil dan secara kecepatan transaksi atau scaling mereka itu jauh lebih tinggi, yaitu dengan 257 transaction per second. Bahkan bisa mencapai 1 juta transaksi in theory setelah sharding. Kebayang, dibandingkan dengan BTC yang hanya 4,6 transaction per second dan Ethereum yang 15-20 transaction per second. Walaupun sering juga Cardano ini mendapatkan kritikan karena metodenya yang sangat hati-hati, development smart contract-nya pun jadi termasuk lamban dibandingkan kripto-kripto lain generasi 3 juga. Selain dari kestabilan network dan juga TPS yang kencang, Cardano juga memiliki keunggulan dalam sistem keamanan transaksinya. Di mana Bitcoin dan Ethereum masih menggunakan Proof of Work, Cardano sudah menggunakan Proof of Stake yang lebih efisien dalam penggunaan energi. Selain dari efisiensi energi, sistem Proof of Stake Ouroboros milik Cardano ini juga memiliki keuntungan lain dibandingkan dengan sistem Proof of Work, yaitu program staking yang jauh lebih mudah untuk kita ikuti. Dan keamanan koin kita pun jauh lebih terjamin dibandingkan kita ikut mining pool yang centralized atau juga sering disebut sebagai cloud mining. Sekarang, cara kerjanya seperti apa? Biasanya, cara untuk mendapatkan reward untuk validasi dalam sistem proof of work adalah dengan membuat mining rig yang cukup mahal tentunya. Dari puluhan juta sampai ratusan juta. Lalu, apa yang kita lakukan? Ya tinggal kita mine atau kita tambang kripto favorit kita. Tetapi, berarti dengan harga semahal itu, sekarang tidak bisa semua orang mining. Karena terbatas oleh mahalnya modal. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tingkat kesulitan mining yang meningkat. Atau bahasa kerennya hash rate yang meningkat. Lalu, adakah solusi lain? Ada. Tapi, arguably malah jadi lebih buruk. Yaitu dengan cara apa? Cloud mining. Atau kasarnya, kita patungan supaya nggak mahal. Lalu rewardnya kita bagi-bagi. Nah, cloud mining ini menjadi salah satu scam paling marak di dunia cryptocurrencies. Walaupun ada yang legit. Dan cukup banyak juga yang sampai sekarang masih terus berjalan. Tapi butuh lagi research yang dalam supaya kita bisa tahu mana yang legit, mana yang scam. Kalau proof of work memiliki permasalahan seperti itu, berarti harusnya proof of stake punya Cardano ini bisa menyelesaikan masalah itu dong. Bisa dibilang seperti itu. Dimana dengan proof of stake Ouroboros milik Cardano ini, kita bisa mining ADA tanpa mining rig. Loh, kok jadi ADA? Bukannya Cardano? Nah, ini juga yang sering jadi miskonsepsi.
Cardano itu networknya, tetapi native tokennya itu adalah ADA. Sama seperti Ethereum, pun kita bukan mining Ethereum, tapi kita mining Ethernya. Oke, kembali lagi ke laptop. Jadi intinya, caranya seperti apa? Dengan cara staking via Yoroi atau Daedalus Wallet. Caranya gampang banget, 5 menit beres. Kalau ada yang tertarik bagaimana step by stepnya, bisa komen di bawah. Nanti gue bisa bikin full tutorial. Nah, jadi mungkin singkatnya ini staking ini seperti apa sih? Tadi kan gue bahas tuh 5 menit beres. Tapi seperti apa sih versi simpelnya deh. Jadi bayangin, lu deposito tapi dengan bunga 2 kali lebih dari deposito bank. Tapi uang lu nggak perlu ditaruh di banknya, alias lu taruh di brankas lu sendiri. Dan lu bisa tarik dan masukin lagi kapan saja tanpa kena penalti. Gila kan? Ini some next level. Ditambah lagi, saat kita staking Cardano ini, ADA coin sendiri ini adalah koin yang memiliki maximum supply. Sama seperti Bitcoin, di mana Bitcoin memiliki 21 juta maximum supply. Di ADA, dia memiliki maximum supply 45 miliar. Jadi kebayang apa? Kita sudah mendapatkan staking rewards, atau kasarnya kita dapatkan dividen. Ternyata kita juga dapat mendapatkan capital gain juga dari si Cardano yang kita hold. Dan yang lebih gilanya lagi adalah 70% dari circulating supply Cardano itu di stake. Itu kurang lebih menilai 30 miliar dolar. Dan semuanya posisinya itu di stake. Karena itu juga makanya Cardano ini menjadi salah satu cryptocurrency yang tahan dump dibandingkan kripto-kripto lain pada mini bear market sebelumnya. Dari tanggal Mei lah mungkin ya. Oke, jadi kesimpulannya nih. Apakah Cardano Network ini memiliki potensi yang besar? Menurut gue pribadi sih, yes. Kenapa? Karena Cardano memiliki maximum supply di 40 miliar ADA. Dengan begitu, hanya akan ada maksimum 45 miliar ADA saja. Berbeda dengan banyak cryptocurrency lain yang tidak memiliki maximum supply. Dan dengan memiliki max supply, Cardano akan menjadi aset yang deflasi. Atau harganya akan terus meningkat. Sama seperti kayak emas lah. Kenapa emas jadi berharga? Karena ya supply-nya tidak akan bertambah-tambah lagi. Hanya akan ada a finite amount of gold di dunia. Jadi Cardano memiliki kelebihan itu. Supply yang terbatas. Selain dari itu, Charles Hoskinson juga sudah meng-announce bahwa smart contracts akan mulai bisa dinikmati oleh publik pada tanggal 12 September. Maka dengan itu otomatis use case dari Cardano Network ini akan bertambah dengan signifikan. Sama seperti Ethereum saat mereka merilis smart contracts mereka. Dan terbukti, Ethereum menjadi salah satu cryptocurrency dengan market cap terbesar di dunia. Dan itu akan terjadi sebentar lagi, 12 September, di Cardano Network. Lalu, Cardano Network ini juga memiliki pendekatan yang unik, di mana biasanya project cryptocurrency lain cenderung memilih target mereka di negara-negara maju dengan dApps dan DeFi mereka yang canggih. Tetapi Cardano uniknya juga membidik negara-negara berkembang di Afrika seperti Ethiopia, Tanzania, dan Afrika Selatan. Di mana menurut Charles Hoskinson, blockchain teknologi dan cryptocurrency akan jauh lebih bermanfaat bagi orang-orang yang tinggal di daerah third world countries. Dan bahkan dengan Ethiopia, Cardano sudah bekerja sama untuk mengelola data akademis negara yang akan dikelola di Cardano Network. Luar biasa sekali. Selain dari itu, Cardano juga terkenal dengan komunitasnya yang kompak dan solid. Sehingga seringkali ini juga yang disebut sebagai salah satu alasan terbesar kenapa harga Cardano cenderung stabil. Dan balik lagi, saat harga memiliki support level yang kuat, maka harga pun akan cenderung naik dengan stabil. And the last and certainly not least adalah circulating supply dari Cardano yang sudah mencapai 71%. Dengan circulating supply yang sudah besar dan minimnya native token yang dipegang oleh para developer, maka Cardano sekali lagi menjadi sulit untuk didump oleh market. Berbeda contohnya dengan kasus XRP atau Ripple, di mana salah satu mantan developernya yang sekarang malah menjadi founder dari kripto lain yang bernama XLM atau Stellar Lumens, yang bernama Jet McCaleb,
yang berapa kali menjual XRP-nya dengan jumlah besar sekali sehingga XRP pun turun harganya. Di Cardano, hal seperti itu bisa dibilang nyaris tidak terjadi. Oke guys, jadi itu adalah conclusion gue. Kenapa menurut gue Cardano ini berharga. Dan secara pribadi gue cukup banyak secara persentase portofolio gue di Cardano. Kenapa? Karena menurut gue salah satu yang paling kuat mengenai Cardano adalah staking system mereka. Dimana ini sangat-sangat mudah sekali untuk kita mendapatkan, dalam tanda kutip ya, dividen dari cryptocurrency ini. Karena kalau dibandingkan dengan kripto-kripto lain, salah satunya mungkin yang dengan yang paling besar, rajanya smart contracts, itu Ethereum, mereka staking system mereka sekarang jauh lebih sulit untuk orang ikut dibandingkan dengan Cardano. Jadi itu menurut gue jadi salah satu poin sangat penting mengenai Cardano yang gue suka banget. Dan juga pengembangan dari Cardano ini sendiri pun cukup unik seperti yang gue bahas sebelumnya. Ya dia malah membidik negara-negara third world countries. Bahkan salah satunya, lu bisa cek juga di IG, ada Emurgo Indonesia, di mana itu adalah perpanjangan tangan dari Cardano Networks juga. Jadi dia melihat justru ke negara-negara yang sedang berkembang. Itu juga membuat gue merasa, oh ya, itu sesuai dengan visi awal dari Satoshi, yaitu bank di unbank. Jadi sekian dari gue harap lo terus stay tune di Crypto Indonesia dan jangan lupa untuk subscribe dan klik notification bell dan stay tune.